Baru banget viral kasus ibu dibuang ke panti jompo sama anak kandungnya sendiri. Kejadian ini bukan cuma soal ibu kandungnya yang sudah berusia lanjut, melainkan karena dua anak perempuannya terang-terangan menolak untuk dihubungi bila sang ibu meninggal dunia. Video ini viral. Publik mengamuk, netizen menghujat. Hingga akhirnya, dua anak perempuan itu memberikan video klarifikasi. Peristiwa ini bukan cuma soal panti. Ini kisah tentang kasih sayang, moral, tekanan hidup, dan kekuatan media sosial dalam mengubah keputusan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga mereka? Dan bagaimana klarifikasi yang diberikan oleh dua anak yang tega membuang ibunya itu? Yuk, kita breakdown semuanya bareng-bareng. Ketemu lagi nih kita di channelnya Istana Media. Di channel ini saya bakal berbagi informasi detail dan faktual tentang berita yang lagi hot banget dan jadi perbincangan di mana-mana, khususnya bagi netizen di media sosial. Dalam IGI News bareng saya, kita akan breakdown atau menjabarkan secara detail terkait berita yang perlu banget buat dibahas lebih lanjut. Hari ini kita akan membahas kasus yang menggemparkan netizen. Kita akan membongkar cerita di balik ruangan panti jompo yang terdapat seorang nenek berusia 74 tahun yang sedang duduk termenung. Anaknya sendiri yang mengantarnya ke sana. Tapi yang membuat publik gempar adalah surat pernyataan yang mereka tanda tangani. Mereka tidak ingin dikabari jika ibunya meninggal di panti. Biar nggak makin penasaran, langsung aja kita breakdown sekarang. Kita akan mulai pembahasan ini dengan mengetahui seperti apa kejadian di TKP alias panti tempat dua anak berniat membuang ibunya. Peristiwa ini terjadi pada 27 Juni 2025. Seorang nenek bernama Mbah Nasikah yang berusia 74 tahun dititipkan ke Panti Gria Lansia Husnul Khatimah di Malang, Jawa Timur oleh dua anak perempuannya. Anak-anak kandungnya sendiri berinisial SR usia 50 tahun dan F usia 43 tahun. Mereka berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum dulur, jangan nangis dengan berita ini. Jadi ada satu ibu ini di samping saya ini. Ibu siapa namanya Bu? Masika. Usia pinten? Masika. Usia? Saya 74 ya enggak begini. Usia 74. Jadi beliau ini diserahkan anak kandungnya secara total ke Gria Lansia. Saya tidak bisa ngomong karena dalam draft yang ditandatangani, jika beliau ini tutup usia, maka dua anaknya tidak perlu dikabari dalam draft itu. Ya, saya sangat sedih, tapi daripada ibu ini tidak ada yang merawat, kami siap mengambil alih perawatan sampai beliau tutup usia. Dua anaknya langsung menyerahkan ke sini dan sudah menandatangani berkasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dalam video yang viral, terlihat mereka datang menyerahkan sang ibu, menandatangani surat penyerahan, dan yang paling mengejutkan, mereka menulis bahwa pihak panti tidak perlu memberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Pihak panti sudah memperingati kalau Gria Lansia ini sebenarnya panti untuk lansia yang sudah tidak memiliki keluarga. Tapi surat itu tetap ditandatangani oleh dua anak tersebut tanpa pikir panjang. Begini Bu ya, saya jelaskan. Gria Lansia itu sebenarnya kan tidak boleh Bu untuk orang yang masih punya keluarga, apalagi punya anak dua. Nah berhubung tidak ada titik temu, dengan istilahnya tidak ada yang merawat atau tidak mau merawat atau apalah. Yang jelas kan tidak ada titik temu siapa yang mau merawat ibunya kan gitu. Nah ibu boleh menyerahkan ke Gria Lansia tapi total itu tidak akan ketemu ibu lagi. Tidak akan ketemu ibu lagi. Kalau meninggal tidak kita kabari. Bersedia ya? Dengan segala resiko ya? Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jenengan misi yang paling tua siapa? Monggo jenengan bawa KTP. Kula mboten niki fotokopi niki. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Pemilik Panti Gria Lansia pun
mencoba untuk mendekat kepada Mbah Nasikah. Beliau bertanya-tanya kepada Simbah soal cerita kehidupannya. Melalui ceritanya, Mbah Nasikah mengaku berjuang sendirian merawat ketiga anaknya sampai besar setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Mbak Nasikah juga cerita kalau anak ketiganya udah meninggal dunia, sedangkan kedua anaknya yang masih hidup memang nggak mau merawatnya di rumah. Jenengan pun dahar napa dereng? Dereng. Purun dahar ngoten-ngoten. Wong dereng semerap. Nggih, mangke kula tumbasaken. Wong mau jane kok kan tumbas. Mboten ditumbasaken. Mbah, yogane jenengan asline pinten? 3 kantun tali sing dihaler tak sedo, kantun istri tok iki mau bajeng. Sing nomor 3 kedua pun Sing terakhir jaler sedo. nggih. Asline yogane 3. Nggih. Waktu suamine jenengan niku sedo, niku lare-lare umur pinten niku? Sri Rahayu kali Wis Widya. tunggal niku Sri Rahayu. Umur Sing pinten? bajeng kok Sampai bareng sik gas SD. masih SD. Nggih. Terus niku Fitriah Nggih, kasih ya, alit. nggih niki alit. Kasih alit waktu ditinggal. Dereng tinggal kali dereng. Anu ku sing ngrumat jenengan piye, Mbak? Nggih 3 sedaya. Jaler elang. Saderenge sedo. Nggih. Berarti yogane jenengan sing kali niku wau jenengan rumat ket alit. Nggih, tinggal bapake sing jaler niku sing tinggal bapake sik cilik. Dereng sekolah sedaya nggih kula anak iki ambak. Berarti Dados kula niku nggih mungkin nggih kula sukani panggenan teng mriku. ten Malang. Nggih, mangke jenengan kata rencange teng mriku. Nggih. Yang 790 dosa. Aduh, Kata tapi luas, Mbak. Mangke umpami jenengan niku kapundhut nggih. Nggih, Enten nggih. pemakamane piyambak. Nggih. Namine kan tiyang pun sepuh ya. nggih, nggih. Pun jenengan sabar mawon. Nggih. Menurut kamu, kenapa ya kedua anak perempuan dari Mbah Nasikah tega ingin membuang ibu kandungnya sendiri ke panti lansia? Kalau kamu sendiri malah udah pengen nangis lihat berita ini atau gimana nih? Coba komen di bawah ya. Gara-gara video tersebut viral, kasus ini jadinya nggak berhenti di panti aja. Netizen mengecam kedua anak perempuan Mbah Nasikah hingga akhirnya mereka kena mental. Nggak butuh waktu lama setelah video penyerahan itu tersebar di TikTok dan Instagram, netizen pun langsung bereaksi. Komentar mengalir deras. Panti lansia itu pun kebanjiran panggilan dan dukungan dari masyarakat. Sementara akun media sosial SR dan F dibanjiri hujatan. Banyak dari netizen mengecam kedua anak Mbah Nasikah itu. Netizen menganggap dua anak perempuan Mbah Nasikah sangat tega, nggak mau berusaha merawat ibunya, nggak berbakti pada orang tua, nggak punya perasaan sedih, dan sikapnya kurang ajar. Banyak dari netizen juga sampai memperingati hukum karma dan hukum dari Tuhan untuk dua orang anak Mbah Nasikah. Badai kecaman dari netizen terus bermunculan sampai akhirnya dua anak perempuan Mbah Nasikah kena mental. Gak lama setelah mendapat kecaman dari netizen, SR dan F muncul kembali ke panti Gria Lansia. Mereka datang bukan sebagai pengunjung, melainkan sebagai anak yang ingin membawa kembali sang ibu ke rumah. Proses penjemputan ini disaksikan langsung oleh pengurus panti. Wajah keduanya tampak tegang. Keduanya menghindari media. Namun jelas bahwa tekanan publik memegang peran besar dalam keputusan ini. Setelah dijemput, Mbah Nasikah dibawa pulang. Kondisinya lemah tapi stabil. Pihak panti menyatakan bersyukur karena sang ibu kini bisa bersama keluarganya lagi. Setelah melihat kejadian nyata yang dialami Mbah Nasikah dan kecaman netizen yang diterima oleh dua anaknya, sekarang kita mencoba melihat kasus ini dari sudut pandang mereka langsung. Setelah Mbah Nasikah kembali ke rumah bersama kedua anak perempuannya, ada seorang polisi dari Polres Lamongan yang mencoba menggeledah kasus ini secara langsung. Polisi yang sering disapa Purnomo Polisi Baik itu memang aktif membantu kegiatan sosial dan membantu ODGJ di sekitar Jawa Timur. Purnomo Polisi Baik datang ke tempat Mbah Nasikah dan kedua anaknya untuk mewawancarai mereka agar bisa mengetahui apa yang terjadi dari dua sudut pandang. Jadi tidak berat sebelah. Tadi lagi sana siang. Gama mas. Jangan nunggu dah. Kan ini mas. Ini di Lemah. kemarin itu sempat viral dan saya jujur juga kaget kok
beneran nggak? Kok ada 2 anak perempuan, anak kandung lagi? Bahasanya apa? Bahasanya, tulisannya apa? Membuang. Kalau saya enggak, kalau saya menitipkan. Lah, harusnya Iya, saya gitu. Menitipkan ya. Terus itu jadi viral tuh. Iya. Dan saya yakin nggak ada orang yang simpatik sama kalian berdua. Nggak ada. Yang Semuanya cuma di menghujat. sana. Dan orang Islam itu harusnya tabayun dulu, datang dulu. Kemarin kan jenengan datang ke Gria Lansia. Nggih. Gria Lansia itu bagus, baik. Nggih, Karena saya semerapa. tahu. Nggih. Gria Lansia keren, bagus. Karena memang saya kenal Mas Arif orangnya. Lillahi ta'ala orangnya bagus, Nggih, menang-menang. ikhlas. Sampaian ini tujuannya ke Gria Lansia ini menitipkan. Nggih, Iya. menitipkan supaya ibu saya punya Terawat. tempat yang layak, Ibunya- ada yang jaga. Nah, ya. Terus apa? Saya kan kerja. Kalau saya kerja itu ibu sering ngesot, Pak. Ya, Ke jalan Keluar raya apa gitu. ke sana minta apa keluar gitu loh. Ya. Ngesot, bukan Nggak ada jalan loh, Pak, temannya di ngesot. ya, rumah ya. soalnya nggak ada Jadi temannya. kenapa sampean berdua ini menitipkan, bukan membuang ya, menitipkan ibunya ke Gria Lansia yang pertama. Supaya ada yang Karena jaga. ibu ini kerja, beliau kerja. Rumah ini ukuran 4x4 4x4. Ibu ini nggak bisa jaga karena kerja. Dan kalau kerja, si Ibu nenek ini nyumbang. yang keluar ngesot karena nggak bisa jalan ya. Iya, ada videonya juga ada. Ya, terus tujuannya jenengan ke sana ini untuk apa? Untuk memohon bantuan Memohon supaya bantuan, ibu ini ada yang rawat, Oke. ada yang mantau. ada yang rawat, Terus- ada yang memantau. Secara kesehatan ibu saya nggak bisa jalan Iya. Pak. Kan bisa dirawat kan Iya. capek kan ada diperiksa dokter apa gimana gitu kemauan saya. Dan itu tepat. Iya. Karena apa? Karena di Gria Lansia ini bersih, bagus, pelayannya gratis. Jadi tujuannya ibu ini, kita nggak boleh munafik. Kalau memang kita nggak sanggup merawat orang Iya, tua saya kita, memohon bantuan gitu. ya. Kalau kita kan nggak tahu nih masalahnya ibunya ini kan kita nggak tahu. Jadi ibu ini sengaja menitipkan ke sana tujuannya biar dapat perawatan yang Iya. lebih maksimal. Iya. Makannya teratur, Kerjanya. kesehatannya teratur. Setelah jenengan tinggal, berapa lama jenengan akhirnya kembali menjemput orang tua sampai? Ya langsung Pak. Langsung seketika itu? Iya, habis apa Datang asar di jam rumah 2 itu langsung ke sana. balik. PP Pak. Jadi sehari full saya pakai Saya satu kirain mobil. jeda sehari 2 hari. Ya. gitu. Enggak Pak, langsung. Kira-kira kita saling memaafkan apa enggak? Iya. Kita saling memaafkan ya? Iya Pak. Semuanya rencananya Allah. Saya datang ke sini niatnya baik. Nggih. Saya juga nggak mau menjelekkan siapapun, enggak. Kalau memang kita tidak bisa membantu beliau berdua, tolong jangan cepatkan gosip yang enggak. Tolong jangan dihujat. Beliau berdua ini saya ngomongin ada dinas sosial, ada dari kecamatan, ada dari relawan, Ada wartawan. media lah ya. Ini sudah menyatakan bahwasanya keluarga ini sudah berusaha nyari solusi. Namun karena hari ini viral ya mau diapain? Kalau dari klarifikasi 2 anak perempuan Mbah Nasikah tadi, ternyata mereka nggak sanggup merawat orang tuanya lagi karena mengalami kelumpuhan. Jadi mereka memutuskan untuk menitipkan ke panti dan bukan membuangnya. Kalau kamu sendiri, gimana setelah melihat kasus ini dari kedua sudut pandang? Apakah 2 anak perempuan Mbah Nasikah benar-benar ingin hanya menitipkan saja atau justru seperti konteks di awal, ingin membuang ibunya dan gak mau dikabari kalau meninggal dunia? Coba komen pendapat kamu ya. Kisah Mbah Nasikah bukan hanya soal seorang nenek yang hampir dilupakan. Ini refleksi tentang zaman, nilai keluarga, dan tantangan hidup modern. Pelajaran pertama adalah merawat orang tua bukan pilihan, tapi tanggung jawab moral. Setua apapun orang tua kita, seberat apapun kondisi hidup kita, orang tua bukan beban. Mereka bagian dari keluarga dan hidup yang tak bisa dibuang begitu saja. Kedua, media sosial bisa mengangkat, tapi juga menghakimi. Kasus ini viral bukan karena laporan polisi, tapi karena video pendek dan 1 potong surat. Ini jadi pengingat, media sosial bisa menjadi pengawas moral, tapi juga bisa menyederhanakan masalah kompleks hanya dalam 30 detik. Ketiga, institusi panti jompo atau panti lansia butuh regulasi dan edukasi publik. Tidak semua panti jompo buruk, banyak yang justru jadi penyelamat. Tapi penyerahan orang tua ke panti harus disertai etika dan tanggung jawab, bukan sekadar lepas tangan. Mbah Nasikah kini telah kembali ke rumah, tapi luka yang ditinggalkan, baik secara fisik maupun emosional, tak akan hilang dalam semalam.
SR dan F mungkin telah menebus kesalahan mereka di mata publik. Tapi waktu akan membuktikan apakah penjemputan itu tulus atau hanya karena malu viral. Satu hal yang pasti, orang tua bukan titipan tapi amanah. Dan hidup ini terlalu singkat untuk membalas cinta ibu dengan pengabaian. Dan jangan tunggu viral. Sayangi orang tuamu selagi masih ada. Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang berita penitipan orang tua ke panti lansia di Malang ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten mendalam kayak begini ya. Sampai ketemu lagi di video breakdown mendalam selanjutnya.